Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dwi Hariningsi dengan NIM F23125100034. Saya dari jurusan Arsitektur, Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Tujuan saya membuat video ini untuk menceritakan satu topik cerita yang di dalamnya terdiri dari 5 jenis paragraf. Judul yang saya ambil yaitu Keajaiban di Sungai Biru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Yang pertama, ada paragraf narasi atau alur kejadian. Pagi itu, Dika dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke Sungai Biru yang terletak di pinggir desa. Mereka ingin membersihkan sampah plastik yang mulai menumpuk di tepi sungai dengan membawa karung dan alat kebersihan. Mereka berangkat bersama penuh semangat. Yang kedua, ada paragraf deskripsi atau gambaran tempat atau suasana. Sungai Biru tampak begitu jernih di bagian hulu. Airnya berkilau memantulkan cahaya matahari. Di tepiannya tumbuh pepohonan rindang yang membuat udara terasa sejuk. Burung-burung kecil berkicau merdu, menciptakan suasana damai yang menenangkan siapapun yang datang. Yang ketiga, ada paragraf eksposisi atau penjelasan atau informasi. Sungai Biru merupakan salah satu sumber air utama bagi warga desa. Airnya digunakan untuk mandi, mencuci, bahkan mengairi sawah. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kebersihan sungai menurun akibat banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Karena itu, warga sepakat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih sungai setiap akhir pekan. Yang keempat, ada paragraf argumentasi atau pendapat disertai alasan. Menurut Dika, menjaga kebersihan sungai adalah tanggung jawab bersama. Jika sungai kotor, bukan hanya pemandangannya yang rusak, tetapi juga kesehatan warga akan terganggu. Air yang tercemar bisa menimbulkan penyakit kulit dan bau tidak sedap. Maka dari itu, semua warga seharusnya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan air. Yang kelima, ada paragraf persuasi atau ajakan. Ayo kita cintai dan jaga sungai di sekitar kita. Jangan biarkan sampah menumpuk hingga merusak keindahan alam. Dengan kebersihan sungai, kita turut menjaga kesehatan, keindahan, dan kehidupan makhluk di dalamnya. Mulailah dari hal kecil, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, baik, dari cerita tersebut saya akan menjelaskan letak, struktur, dan pola paragraf dari cerita tersebut. Dan juga saya akan memberikan contoh di mana letak, pola, dan struktur paragraf dari cerita tersebut. Mengapa disebut pola paragraf? Karena menunjukkan cara penyusunan dan atau urutan gagasan di dalam paragraf. Dengan kata lain, pola sama dengan bentuk atau susunan isi paragraf. Yang pertama, jenis paragraf narasi memiliki pola atau susunan gagasan sesuai urutan waktu atau kejadian atau kronologis. Ciri polanya yaitu ada alur cerita, awal, tengah, dan akhir. Pada paragraf narasi itu, contohnya, pagi itu, Dika dan teman-temannya pergi ke Sungai Biru. Disebut memiliki pola narasi karena isinya disusun berdasarkan urutan kejadian. Pagi hari, pergi ke sungai dan membersihkan sampah. Yang kedua, ada jenis paragraf deskripsi dengan pola atau susunan gagasan yaitu gambaran rinci tentang objek atau tempat. Dengan ciri polanya menggunakan panca indera atau melihat, mendengar, dan merasakan. Dengan contoh, terlihat dari detail warna, jernih, berkilau, dan juga yang kedua ada suara atau burung berkicau. Dan yang ketiga ada suasana, damai atau sejuk. Yang ketiga ada jenis paragraf eksposisi, yaitu dengan pola atau susunan gagasan yang berisi fakta dan penjelasan logis. Dengan ciri pola bersifat informatif dan tidak memihak. Dengan contoh, ada hubungan sebab akibat, sampah menumpuk, kebersihan menurun, warga berinisiatif membersihkan sungai. Yang keempat, ada jenis paragraf argumentasi dengan pola atau susunan gagasan yaitu pendapat, alasan, bukti, kesimpulan. Dengan ciri pola berisi pendapat dan logika untuk meyakinkan. Dengan contoh, terlihat dari urutannya, yang pertama ada pendapat, yaitu menjaga kebersihan sungai adalah tanggung jawab bersama.
Yang kedua, alasan jika sungai kotor, kesehatan warga akan terganggu. Dan yang ketiga, ada bukti, yaitu air tercemar menimbulkan penyakit kulit dan bau tak sedap. Dan yang terakhir, ada kesimpulan, yaitu semua warga harus sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada jenis paragraf persuasi dengan pola atau susunan gagasan yang berisi ajakan, alasan, dan harapan. Dengan ciri polanya bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu. Dengan contoh terlihat dari kata ajakan seperti ayo, jangan biarkan, dan mulailah dari hal kecil. Disertai dengan alasan yang logis, yaitu dengan kebersihan sungai kita akan menjaga kesehatan dan keindahan alam. Oke, selanjutnya ada struktur paragraf dengan jenis paragraf. Yang pertama ada narasi dengan struktur umum, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Fungsinya yaitu untuk menyusun alur cerita. Dan yang kedua ada jenis paragraf deskripsi dengan struktur umum, gambaran umum, rincian ciri, dan kesan, yaitu dengan mempunyai fungsi menjelaskan keadaan tempat atau suasana. Yang ketiga ada jenis paragraf eksposisi dengan struktur umum, gagasan utama, penjelasan fakta, dan contoh, dengan fungsi yaitu untuk memberikan informasi dan penjelasan. Dan yang keempat ada jenis paragraf argumentasi dengan struktur umum, berisi pendapat, alasan, bukti, dan kesimpulan, dengan fungsi untuk meyakinkan pembaca. Dan yang kelima atau yang terakhir ada jenis paragraf persuasi dengan struktur umum, berisi ajakan, alasan, akibat positif, dan seruan, dengan fungsi untuk mengajak pembaca bertindak. Sebagai contoh paragraf persuasi, ayo kita cintai dan jaga sungai di sekitar kita, disebut memiliki struktur ajakan karena diawali ajakan ayo, disertai alasan dengan membersihkan sungai kita menjaga kesehatan, dan diakhiri seruan, yaitu mulailah dari hal kecil. Jadi disebut struktur paragraf karena menjelaskan bagaimana isi paragraf itu dibangun dan apa fungsi tiap bagiannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang tolong dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.